Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang tetap memberkati kita sehingga kita diberikan sukacita. Untuk memulai sapaan teduh kita di pagi hari ini, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sapaan firman Tuhan yang menjadi dasar kami untuk beraktivitas, untuk melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, agar pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan itu kami bekerja dengan kesungguhan dan dengan hati yang tulus yang datangnya daripada Tuhan saja. Bapa kami di dalam surga, Engkau berkati firman ini agar dapat tumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan sapaan firman Tuhan dari surat 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Izinkan kami bacakan ayat yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang di dunia ini tidak membutuhkan pekerjaan? Mungkin dari antara kita ada yang merantau, ada yang harus berusaha jauh dari kampung halaman untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin juga dari antara kita ada yang bersekolah atau kuliah, menempuh jenjang pendidikan yang begitu tinggi, begitu sulit, sehingga pada akhirnya akan menggapai satu nama kesuksesan melalui pekerjaan kita. Namun apa yang terjadi dengan jemaat Tesalonika, Bapak Ibu? Setelah memuji ketaatan mereka di masa lalu dan menyatakan keyakinan tentang perihal ketaatan mereka di masa mendatang, Rasul Paulus juga memberi peringatan kepada mereka. Artinya Rasul Paulus tidak ingin jemaat-jemaat di Tesalonika itu tetap berada pada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Tesalonika 2, Tesalonika 3 ayat 10 dan 11 ini berbicara tentang hal bekerja sebenarnya, yang lebih bersifat umum. Di jemaat Tesalonika itu ada beberapa orang yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang mereka terima dari Paulus. Beberapa saudara melakukan kesalahan yang seperti ini. Mereka tidak menjalani hidup teratur atau menguasai diri sesuai dengan ajaran kekristenan dan pengakuan iman mereka. Mereka tidak menaati yang diberikan Paulus kepada mereka, namun berpura-pura memperhatikannya. Perhatikanlah orang-orang yang telah menerima Injil
dan mengaku tunduk kepadanya, diminta supaya hidup dengan Injil. Bila tidak, mereka harus dianggap sebagai orang yang melalaikan pekerjaannya. Secara umum, Bapak Ibu Saudara sekalian, pekerjaan kita di dunia adalah melakukan perintah Tuhan, melakukan Injil atau menjadi terang di tengah-tengah dunia. Secara khusus di antara mereka ada beberapa orang yang tidak bekerja namun sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini bisa kita temukan dalam ayat yang ke-11. Mereka sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kalau dengan kita masyarakat Karo ya, khususnya ada istilah yang terkenal dengan ACC, Ancang Cian Cikurak. Nah, ini mungkin saja yang dimaksudkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Tidak ada faedahnya. Yang mereka lakukan hanyalah untuk menyenangkan diri mereka sendiri, namun tidak ada fungsi keberlangsungan kehidupannya. Rasul Paulus menerima laporan yang dapat dipercaya sehingga cukup untuk menjadikan sebuah alasan, maka peringatan ini harus dikeluarkan bagi mereka. Ada beberapa di antara mereka yang sibuk bermalas-malasan, tidak bekerja sama sekali, tidak melakukan apapun. Seperti mereka bukanlah orang yang pemabuk, melainkan malas. Tapi pada dasarnya orang-orang itu juga disebut sebagai orang-orang yang melalaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita renungkan melalui ayat yang ke-10 dan 11 ini yang kami bacakan. Ternyata Paulus juga memberi peringatan yang cukup keras karena dengan pernyataan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini merupakan pernyataan yang cukup menyentuh sebenarnya, cukup tajam. Bagaimana jika seseorang itu tidak bekerja, tidak akan diberi makan, maka dengan kata lain bisa dikatakan setiap orang dengan kemampuan, dengan talenta yang Tuhan berikan bagi dia harus menghidupi dirinya dengan bekerja. Namun pada dasarnya sebagai seorang Kristen, bekerja itu bukanlah hal yang duniawi sebenarnya. Bekerja itu pada dasarnya adalah amanat agung Tuhan Allah kita ketika Dia memerintahkan manusia untuk beraktivitas di Taman Eden. Bisa kita baca di Kejadian 2 ayat 15 dan menjadi perenungan juga bagi kita pada minggu yang sudah lewat, yang kita lalui, minggu etika kerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak bekerja janganlah ia makan, karena dengan bekerjalah dia bisa menghidupi hidupnya. Dan dengan dia bekerjalah dia menyatakan bahwa Allah itu memberikan mandat kepada dia untuk beraktivitas dengan bekerja. Ya mungkin kita merasa kalau bekerja itu ya karyawan atau penjaga toko, atau bisa dikatakan berusaha, atau bahkan ada yang petani. Namun sebenarnya setiap aktivitas yang kita lakukan itu adalah pekerjaan. Ibu rumah tangga itu pekerjaan. Banyak hal yang kita lakukan itu bisa dikatakan pekerjaan, namun pekerjaan yang kita harapkan notabene-nya adalah pekerjaan yang menghasilkan materi atau uang. Di antara mereka yang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, sepertinya orang-orang malas itu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, mungkin terlihat dari kebiasaan-kebiasaan mereka yang mungkin saja bisa dikatakan memuaskan rasa ingin tahu dengan sia-sia, dengan cara yang tidak sopan mencampuri urusan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, juga mencampuri atau menyusahkan orang lain dengan cara-cara yang mungkin melanggar firman Tuhan. Perilaku-perilaku ini yang muncul di jemaat Tesalonika, sehingga Paulus memberi peringatan agar jemaat itu tidak melalaikan pekerjaannya, karena melalui pekerjaan kita bisa hidup atau makan dalam ayat ini. Ayat 11 dan ayat 10 ini sangat berhubungan, di mana ketika kita tulus dan bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, itu akan membuat kita lupa dengan perilaku melakukan hal-hal yang tidak berguna. Rasul Paulus adalah teladan yang baik. Kita bisa melihat ketika dia melayani juga dia bekerja sebagai pembuat tenda untuk menambah
menghidupi dia. Dia tidak bermalas-malas, dia tidak menyia-nyiakan waktu, dia tidak lalai dalam bekerja, dia tidak eh, keluar masuk rumah orang untuk menceritakan hal-hal yang sia-sia. Dia tidak menggemari hiburan-hiburan yang tidak berguna, tapi dia fokus dengan pekerjaannya. Yang utama memberitakan Injil, yang kedua mungkin mencari nafkah dengan usahanya sendiri. Itu mungkin bisa menjadi pedoman, menjadi teladan bagi kita, supaya dalam kehidupan kita mengerti apa itu prioritas dan apa yang menjadi pekerjaan kita. Teruslah berbuat baik sehingga damai sejahtera dan kasih karunia Allah itu melingkupi kita, itu memberkati kita setiap waktu, agar dalam kehidupan ini kita sadar bahwa pekerjaan yang kita lakukan ataupun hal yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan adalah melakukan perintah Tuhan juga. Bekerja adalah perintah Tuhan, maka kerjakan pekerjaanmu, maka engkau juga akan melakukan perintah Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tutup ibadah kita saat teduh kita ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan hari ini yang memberkati kami dengan sapaan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menafsirkan, mengerti akan firman yang telah disampaikan bagi setiap pribadi orang yang mendengarkan sapaan teduh ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap pribadi yang bekerja pada saat ini, pada hari ini yang akan melakukan aktivitasnya. Tuhan memberkati setiap orang yang berusaha. Tuhan memberkati setiap orang yang menempuh jenjang pendidikan. Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan sapaan teduh ini. Kiranya Bapa, apapun yang dia lakukan, setiap aktivitas yang dia lakukan, dia anggap sebagai melakukan perintah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, termulia nama-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk hari ini, saudara-saudari kami yang tergabung dalam GBKP Runggun Klender. Tuhan memberkati Runggun ini, setiap jemaat dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam persekolahan anak-anak mereka, dalam perkuliahan, dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan memberkati setiap jemaat ini, berikan kesehatan, berikan sukacita yang melimpah. Terkhusus Tuhan, kami berdoa bagi setiap pelayan Tuhan, pertua diaken, pendeta kami. Tuhan yang memberkati agar dalam setiap pekerjaan pelayanan yang dia lakukan itu semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk membanggakan dirinya. Tuhan yang memberikan kuat kuasa kepadanya agar dapat melakukan pelayanan dengan baik. Terpuji termulia nama Tuhan melalui pelayanannya. Tuhan juga berkati setiap program-program, rencana-rencana Runggun Kalender ini Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam mengaturkan perjalanan kehidupan bergereja di Runggun ini. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus kategorial, pengurus PJJ, guru KKR, dan pengurus KKR. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tergabung, yang ambil bagian dalam setiap pelayanan di tengah-tengah Runggun Kalender. Ini juga Tuhan memberikan kekuatan, semangat yang berapi-api dalam melayani. Tidak melihat di mana posisi mereka melayani, tapi Tuhan memberkati mereka untuk memakai talenta mereka dalam tempat bidang kategorial yang tepat. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat setiap jemaat yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Juga Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapi setiap percobaan itu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap orang yang bergabung dalam jemaat GBKP dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan sukacita yang melimpah. Tuhan berikan kesehatan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang tak menjaga dan melindungi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kami yakin apapun yang Kau beri adalah yang terbaik bagi kami. Maka dari itu Bapa, ampunkanlah kami akan kesalahan dan dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami serahkan doa yang tidak sempurna ini melalui nama Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.